Halo, ketemu lagi dengan saya Ari. Selamat datang di channel ini. Terima kasih masih terus mau nonton untuk channel ini. Just mau sharing something personal aja. Di bulan November pada tahun 2020 yang lalu, saya baru launching sebuah buku yang namanya Skill Economy. Nah, ini buku yang sangat menarik sekali, diproduksi ketika kondisi sedang pandemi, dan itu memberikan banyak kesempatan untuk waktu karena banyak orang stop dan menghentikan kegiatannya. Buat saya juga akhirnya bisa memfokuskan untuk produksi ataupun merilis karya ini, dan berharap karya ini bisa memberikan satu manfaat, satu value buat teman-teman. Untuk versi e-booknya teman-teman mungkin bisa dapatkan di link yang akan disertakan di deskripsi di bawah, dan untuk versi hard copy-nya saat ini tinggal 5 ya, dari cetakan edisi pertama. Belum tahu apakah akan diproduksi lagi atau tidak, tergantung dari request. Sedikit mau cerita mengenai isi atau mengupas isi dari buku ini. Sebenarnya saya bukan seorang penulis, saya juga nggak ada background penulis sama sekali gitu kan. Menulis bukan sesuatu profesi saya, bukan juga suatu hal yang saya lakukan atau saya senangi gitu. Tapi membaca itu sesuatu hal yang saya suka gitu. Walaupun memang terbatas pada konten-konten tertentu atau buku-buku tertentu seperti marketing ataupun digital marketing, bisnis, entrepreneurship, motivasi, terus juga investasi. Nah, hal seperti itu yang menarik buat saya, yang saya sukai, yang memang saya konsumsi konten-konten seperti itu. Nah, kenapa sih akhirnya meng-create karya ini? Jadi sebenarnya karya ini saya create tidak dalam kaitan bisnis atau pengen bikin buku atau gimana, tapi saya create ini adalah untuk membuat sebuah karya yang diwariskan ke anak saya. Anak saya setahun lebih yang lalu baru lahir, dan ketika proses menuju kelahiran dan lahir, saya banyak merenung khusus tentang ekonomi ke depannya, masa depan akan gimana, terkait juga dengan apa yang akan dihadapi oleh generasi berikut. Dan saya datang sebuah event, ada pembicara yang ngomong salah satu hal yang bisa didelegasikan ke generasi berikut atau ke anak adalah media buku gitu. Nah, ini makanya saya create buku ini sebenarnya something personal juga sebagai warisan buat anak, tapi lebih luas ternyata ada value besar juga dalam buku ini yang bermanfaat buat kita semua. Jadi singkat cerita, saya akan share buku ini adalah menceritakan atau mengisahkan atau menginformasikan bahwa kita sedang memasuki sebuah era yang baru yang disebut dengan skill economy. Backgroundnya adalah, kalau teman-teman perhatikan, saat ini kan semua mayoritas daripada kita, kebanyakan itu mendapatkan penghasilan itu dari namanya job economy, di mana sebuah ekonomi itu digerakkan dari income, penghasilan gaji pekerjaan, di mana kalau kita bekerja kita terima gaji. Ketika kita terima gaji, kita bisa spendnya kemana? Ke lingkungan ekonomi di sekitar kita. Beli popok lah buat anak, beli susu lah, bayar tagihan, beli pulsa lah, bayar internet lah, terus jajan lah, bayar cicilan lah, ya kan? Dan itu semua yang kita spend itu menggerakkan roda perekonomian buat setiap yang kita bayarkan. Jadi kita bayar kartu kredit, bank dapat benefitnya. Kita bayar Tokopedia dapat benefitnya. Begitu juga pedagang Tokopedia. Kita beli tiket dan Traveloka dan airline dan semua bisnis yang proses jalan itu mendapatkan benefitnya. Nah, sekarang tanpa sadar nih, akhirnya dunia dan Indonesia juga memasuki satu era yang baru yang saya sebut dengan yang namanya skill economy. Nah, ini dimulai ketika dengan perkembangan internet, teknologi, sosial media, media pembayaran online yang semakin mudah, dan juga kelahiran generasi milenial. Kalau teman-teman perhatikan, generasi milenial ini punya satu pandangan yang baru tentang kehidupan. Mereka punya pandangan jauh berbeda.
Mereka merasa tidak nyaman lagi bekerja jam 8 sampai jam 5 sore di sebuah tempat. Mereka memandang hidup itu tuh perlu ada yang namanya sebuah meaning. Mereka pengen explore tentang dunia, tentang kehidupan. Mereka pengen coba sesuatu yang baru. Mereka pengen menikmati sesuatu yang baru. Mereka pengen merasakan sensasinya. Traveling meningkat, gitu kan. Penggunaan sosial media untuk showing experience, showing apa yang mereka miliki, showing apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi itu semakin meningkat. Kemudian penyediaan konten itu juga semakin banyak, informasi semakin banyak, dan itu membuat akhirnya milenial melihat hidup itu dengan sebuah hal yang berbeda, dan mereka tidak punya niatan untuk bekerja sebenarnya. Dan kalau bisa memilih, mungkin sebagian besar mereka tidak ingin bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Mereka ingin meraih impian mereka, cita-cita mereka, harapan mereka. Dan itu yang mereka kejar, dan itu value buat mereka. Nah, akhirnya muncullah era yang ini tanpa kita sadari. Milenial saat ini terbukti lahir ya dan muncul sebagai YouTubers, influencer. Mereka melakukan pekerjaan desain grafis, mereka melakukan sesuatu yang programming komputer, digital marketing, dan mereka melakukan itu bukan dari jam pagi jam 8 sampai jam 5 sore, enggak. Mereka lakukan itu kapanpun mereka mau, dimanapun mereka mau, bersama siapapun mereka mau. Dan ini jadi satu hal juga di mana brand dan korporasi dan ataupun pihak penyedia atau bukan penyedia, pihak yang membutuhkan berani dan mau bersedia untuk membayar mereka. Dan akhirnya terjadi di sini match nih. Di sisi brand, di sisi korporasi, ini juga satu hal yang menjadi satu big consideration buat brand atau perusahaan untuk shifting nih. Kalau teman-teman perhatikan, yang namanya perusahaan ada salah satu biaya komponen yang cukup besar yang namanya biaya fixed cost untuk karyawan. Itu jumlahnya nominalnya besar banget per bulannya. Apalagi kalau memang punya banyak senior employee di dalam organisasinya. Karena kan kalau mereka kerja semakin lama, terus mereka udah makin senior posisinya atau jabatannya, kan bayarannya makin mahal. Beban buat perusahaan juga besar. Belum lagi tambah ada asuransi, tunjangan, fasilitas kantor, bonus, THR, dan sebagainya. Itu jadi satu hal yang besar banget ketika disetahunkan. Dan perusahaan mencari cara nih, gimana cara untuk bisa mengurangi biaya untuk mendapatkan penghasilan lebih. Salah satunya adalah dengan shifting kegiatan atau pekerjaan, hal-hal yang bisa didelegasikan keluar, bukan di dalam struktur organisasinya. Dan bahkan perusahaan-perusahaan saat ini punya value untuk yang namanya lean organisasi. Jadi nggak gendut gitu kan. Tapi gimana cara bisa dieskalasi keluar. Nah, makanya ini lahir namanya ada remote team, ada pekerja freelancer, ada pekerja yang kontrak gitu kan. Dan akhirnya ketemu nih, ya kan, antara penyedia jasanya atau profesional di bidangnya dengan brand atau organisasi yang berusaha untuk mau shifting nih. Ketika mereka ketemu, muncullah sebuah ekonomi baru yang disebut dengan skill ekonomi. Jadi pihak penyedia skill dengan pihak yang mau membayar untuk skill tersebut. Dan yang luar biasa di sini adalah pihak brand atau perusahaan nggak peduli itu mau dikerjakan mau sejam, 2 jam, mau dikerjakan seminggu, sebulan, setahun. Yang jelas sesuai dengan waktu yang ada, outcome-nya hasil sesuai dengan kesepakatan ekspektasi dan dibayar sesuai ekspektasi dan berbeda banget dengan pekerjaan kantoran atau pekerjaan yang umum, kerja dari pagi sampai sore, kita menukar waktu. Di sini kita menukarkan outcome. Outcome baru bisa keluar kalau ada skill. Kalau mereka nggak punya skill, ya udah. Ini orang-orang yang nggak punya skill, ya udah tergusur, gitu kan. Nah, ini makanya sebuah era yang baru, sebuah era yang lebih fleksibel, opportunity-nya luar biasa, tapi ada syaratnya, yaitu harus high skill di sini. Makanya penting banget untuk kita yang masih eksis di dunia ini, di dalam peran ekonomi, kita penting banget untuk terus meningkatkan skill kita. Apa skill yang saat ini kita miliki, itu mungkin bisa digantikan.
So, makanya kita perlu belajar terus, asah terus skill kita. Investasikan penghasilan kita, salah satunya adalah ke leher ke atas. Teman saya suka bilang, investasi leher ke atas, yaitu adalah knowledge, ilmu, pengetahuan, wisdom, terus juga hal-hal terkait dengan pemikiran, mindset, itu hal-hal yang penting untuk diinvestasikan. Jadi selain investasi properti, logam mulia, saham, ataupun mungkin bisnis, kita juga perlu investasi. Salah satu poin adalah tentang diri kita sendiri, itu skill kita, itu perlu diinvestasikan. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang buku skill ekonomi ini. Nah, ini harapannya bisa memberikan manfaat, value buat teman-teman yang membaca buku ini. Dan untuk mendapatkan e-booknya, teman-teman mungkin bisa klik link di bagian deskripsi. Itu aja sharing dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat datang di era yang baru, di era skill ekonomi.